Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai menjemput impian melalui sholat hajat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apabila saudara-saudari ingin mempunyai hajat, keinginan, atau cita-cita, maka lakukanlah sholat hajat. Dan apabila saudara-saudariku ingin keluar dari suatu masalah, yang sedang menghadapi suatu macam kesulitan, maka selesaikan dengan sholat hajat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat hajat adalah sebuah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon kebutuhan atau hajat yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat dapat kita lakukan kapan saja, tetapi lebih dianjurkan dilakukan pada malam hari. Doa yang dipanjatkan pada sholat hajat adalah doa yang memohon kebutuhan atau hajat tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat sangat dianjurkan bagi umat muslim yang membutuhkan pertolongan Allah dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dalam melakukan sholat hajat sebaiknya kita memperbanyak zikir dan membaca doa-doa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, sholat hajat yang kita lakukan akan lebih berarti dan bermanfaat bagi kita. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat hajat antara lain
yaitu pertama, memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan hidup. Dua, menjaga dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat hajat merupakan bentuk ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat sholat hajat yang ketiga, yaitu menambah keimanan dan ketakwaan, karena sholat hajat dilakukan dengan penuh keikhlasan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadikan diri lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat hajat dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Kelima, membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan hidup, karena dengan sholat hajat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan segala kebaikan dan keberkahan hidup. Kemudian manfaat sholat hajat yang keenam, menenangkan hati dan pikiran, karena sholat hajat memberikan rasa kedamaian dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dan menolong hambanya yang beriman dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki hajat atau keperluan yang sangat penting, maka hendaknya ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat pada malam hari, dan setiap rakaatnya sesudah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Kafirun 3 kali dan Al-Ikhlas 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mengenai tata cara sholat hajat dan manfaat serta keutamaan sholat hajat. Dengan kita mengetahui tata cara mengerjakannya, mengenai bacaan ayatnya, mengenai keutamaan dan manfaatnya, insya Allah kita akan lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat hajat dalam menjemput impian, cita-cita kita, dalam menjemput keinginan kita, dan menjadikan sholat hajat sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datanya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Satu hal yang terpenting, yaitu dalam mengerjakan ibadah, tujuan kita hanyalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan satu-satunya tujuan kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nantinya doa-doa kita dikabulkan Allah adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.